warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita ketemu lagi bersama Ustazah Eva. Tentunya di channel kita, yaitu channel Uyung Vlog. Nah, kali ini Ustazah Eva akan memberitahu tentang pelajaran fikih kelas 1. Bersama-sama kita belajar mengenai pelajaran rukun Islam. Nah, sebelum Ustazah Eva mulai, kita bersama-sama ya menyanyikan lagu pembuka dulu. Kalau Ustazah Eva bilang Assalamualaikum, jawabnya Assalamualaikum, I say welcome. Kalian menjawabnya welcome. Ya, nanti ikut ya. Terus nanti kalau bilang ahlan wa sahlan, kalian menjawab ahlan bika. Sudah siap? Mulai ya. Assalamualaikum, I say welcome. Welcome. Assalamualaikum, I say welcome. Welcome. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum, I say welcome. Welcome. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, ahlan bika. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, ahlan bika. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, ahlan bika. Itu adalah pembukaan kita sebelum kita belajar ke pelajaran fikih. Gimana, udah siap yang ada di rumah? Kalau udah siap, didengarkan baik-baik. Ustazah Eva akan menjelaskan tentang rukun Islam. Nah, seperti di video-video kemarin, kita sudah bersama-sama belajar rukun Islam itu yang sudah, yaitu syahadat. Dan yang kedua itu sholat. Nah, nanti Ustazah Eva akan menjelaskan tentang materi zakat. Nah, sebelum masuk ke materi zakat, kita bersama-sama mengingat kembali tentang pelajaran rukun Islam yang pertama dan yang kedua. Rukun Islam ada berapa anak-anak? 5, ya betul. Rukun Islam yang pertama adalah membaca syahadat. Yang kedua adalah mengerjakan sholat. Nah, sebelum itu Ustazah Eva mau tanya nih, apa itu syahadatain? Syahadatain adalah 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat disebut syahadatain. Nah, syahadatain ini adalah persaksian kita kepada Allah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bagaimana bunyinya syahadatain? Yuk kita bersama-sama mengucapkan syahadatain, yaitu 2 kalimat syahadat. Wahid, isnaini, salasa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, itu adalah bunyi dari syahadatain, yaitu 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang ke sholat nih, materi sholat. Di minggu-minggu kemarin Ustazah Eva sudah menjelaskan tentang pelajaran rukun Islam yang berisi tentang sholat. Lah, sekarang kita mengingatkan lagi bersama-sama, yaitu tentang materi sholat. Sholat sehari semalam, sholat fardu sehari semalam ada berapa? Hayo, ada yang masih ingat? 3. Bener, 3.
Yuk kita bersama-sama menyebutkan sholat fardu dalam sehari semalam. Kita mulai dari sholat yang pagi, yaitu sholat subuh. Yang kedua sholat duhur. Yang ketiga sholat asar. Yang keempat sholat maghrib. Yang kelima sholat isya. Jadi berapa sholat sehari semalam anak-anak? Iya, 5. Subuh, duhur, maghrib. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Terus apa hukumnya mengerjakan sholat fardu? Hukumnya apa? Iya, pinter, hukumnya adalah wajib. Wajib adalah bila dikerjakan mendapat pahala. Jika tidak dikerjakan mendapat dosa. Ayo, siapa yang mau dapat pahala? Bagi yang gak mengerjakan, maka dia akan mendapat dosa. Dosanya apa, Ustazah? Dosanya bisa masuk neraka. Teman-temannya yang sudah mengerjakan sholat masuk surga, yang tidak mengerjakan sholat akan masuk neraka, disiksa di neraka. Nah, kalian mau disiksa di neraka? Gak mau kan? Maka dari itu kalian harus wajib mengerjakan sholat. Loh, Ustazah, aku kan masih kelas 1 SD, nggak apa-apa dong, aku nggak sholat. Kata siapa? Justru kalian yang masih kecil itu belajar, biar kalau besar kita sudah terbiasa untuk sholat. Kalau dari kecilnya aja malas, Ustazah yakin nih, kalau besarnya pasti tidak mau mengerjakan sholat. Nanti yang dosa siapa? Yang dosa ya kalian sendiri dan orang tua. Kenapa kok orang tua juga ikut dosa? Ya karena kalian adalah anaknya. Kalian gak mau kan orang tua kalian dapat siksa sama Allah. Nah, maka dari itu kita bersama-sama belajar sholat dari kecil biar terbiasa sampai besarnya. Nanti yang mendapat surga kalian sendiri, yang dapat pahala juga kalian sendiri. Oke? Nah, Ustazah Eva akan tanya lagi, yaitu tentang sholat sehari semalam itu ada berapa rakaat? Ayo jumlahnya berapa? Ayo diingat-ingat. 3, 10, atau 11? Nah, lupa ya kalian. Ustazah Eva ingatkan lagi ya. Dimulai dari sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat duhur berapa rakaat? 4. 2 ditambah 4 berapa? 6. Lah, ini sudah 6. Sekarang Ustazah lanjut ke sholat asar. Sholat asar berapa rakaat? 4. 6 ditambah 4 berapa? 10. Pinter. Terus setelah sholat asar sholat maghrib. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. 10 tambah 3 berapa? Ayo cepet. Iya betul, 13. Terus setelah sholat maghrib sholat isya. Terakhir nih sholat isya berapa rakaat? 4. 3 tadi kan sudah 13, ditambah 4 berapa ya? 14, 15, 16, 17. Berarti sholat sehari semalam ada 17 rakaat. Bedakan kalau ada pertanyaan seperti ini. Sholat sehari semalam, sholat fardu sehari semalam, titik-titik waktu. Kalau pertanyaannya tentang waktu, berarti jawabnya adalah 5 waktu. Tapi kalau pertanyaannya tentang rokaat, sholat sehari semalam ada berapa rokaat, maka kalian jawabnya 17 rokaat. Fahim tuh? Understand? Yes. Oke, lanjut
ke materi yang ketiga, yaitu tentang zakat. Kira-kira ada yang sudah tahu zakat? Apa sih Ustazah zakat itu? Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang zakat. Zakat di sini, zakat itu ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal. Ustazah akan menjelaskan tentang zakat. Zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Nah, zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Terus zakat berfungsi untuk membersihkan harta yang dimiliki. Ketika kita mengeluarkan zakat, Allah akan jadi mempercayakan harta lain kepada kita. Nah, ini Ustazah akan membahas tentang zakat fitrah terlebih dahulu nih anak-anak. Yang pertama adalah zakat fitrah itu dikeluarkan khusus pada bulan Ramadan. Ustazah Eva ulangi. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan. Loh, kalau misalnya dikeluarkan selain bulan Ramadan, bukan namanya zakat fitrah ya Ustazah? Bukan. Jadi khusus untuk zakat fitrah ini dikeluarkan pada bulan Ramadan saja. Terus siapa saja Ustazah yang boleh mengeluarkan zakat fitrah? Dari bayi yang baru lahir sampai orang tua itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun bayi yang baru lahir itu pada waktu Idul Fitri, pada waktu malam takbiran Idul Fitri, ada bayi yang baru lahir lah, dia itu juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini berupa makanan pokok. Nah, tentunya berbeda dengan negara-negara lain. Kalau di Indonesia, kita mengeluarkannya seperti atau berupa seperti beras, jagung. Nah, pokoknya tentang makanan pokok yang ada di daerah masing-masing. Nah, kalau di negara Indonesia, umumnya adalah menggunakan beras. Terus zakat ini akan dibagikan kepada siapa? Nah, zakat ini akan dibagikan pada beberapa orang, ya. Ada 8 kelompok tentang yang wajib menerima zakat fitrah. Yang pertama adalah orang fakir, ya. Yang pertama adalah fakir. Yang kedua adalah miskin. Yang ketiga adalah amil. Yang keempat adalah mu'alaf. Yang kelima adalah rikob. Yang keenam ghorim. Yang ketujuh ibnu sabil. Dan yang terakhir adalah sabilillah. Nah, itu tadi adalah kelompok-kelompok yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Nah, itu adalah zakat fitrah. Terus sekarang kita ke zakat mal. Nah, zakat mal itu adalah zakat harta benda. Nah, zakat mal dikeluarkan apabila telah memenuhi persyaratan. Nah, persyaratan zakat mal adalah cukup nisab dan haul. Nisab adalah ukuran harta bendanya minimum yang dikenakan zakat. Lah, ini kalau zakat mal ini khusus buat orang-orang kaya yang mempunyai harta yang banyak. Harta yang dihitung itu hartanya, dinisab. Nisab itu artinya ukuran. Lah, nanti ada ukurannya, hartanya sekian banyak harus mengeluarkannya sekian lah. Itu nanti ada
lanjutannya di fikih kelas, kalau nggak salah kelas 4 atau kelas 5, yang menceritakan atau yang berbicara tentang zakat. Lah, itu adalah materi tentang zakat, nak. Ya, Ustazah ulangi lagi, zakat itu ada 2. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini khusus dikeluarkan pada bulan Ramadan dan berupa makanan pokok. Lalu diberikan kepada 8 kelompok yang Ustazah sebutkan tadi. Nah, sampai di sini dulu penjelasan tentang materi rukun Islam, yaitu tentang zakat. Sebelum Ustazah Eva lanjut ke materi berikutnya, Ustazah harap kalian paham tentang yang Ustazah terangkan tadi, tentang syahadat, sholat, dan juga zakat. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah membuka buku tulisnya. Ya, membuka buku tulisnya. Ustazah akan membacakan 5 soal dan dijawab di buku kotak fikih masing-masing. Oke? Ustazah Eva tunggu 10 detik untuk membuka buku kotaknya dan ambil pensilnya. Dihitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, soal yang pertama. Sudah siap? Jangan lupa ditulis hari dan tanggalnya ya. Yang pertama adalah rukun Islam yang ketiga adalah titik. Ustazah Eva ulangi lagi. Rukun Islam yang ketiga adalah titik. Rukun Islam yang ketiga adalah titik. Yang kedua, zakat dibagi menjadi titik. Yang kedua, zakat dibagi menjadi titik. Soal nomor 3. Sebutkan nama-nama zakat. Yang ketiga, sebutkan nama-nama zakat. Soal nomor 4. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan titik. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan titik. Soal yang kelima, soal yang terakhir. Zakat fitrah diberikan kepada titik. Zakat fitrah diberikan kepada titik. Zakat fitrah diberikan kepada titik. Lah, itu saja soalnya. Jangan lupa dijawab di buku kalian masing-masing ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ustazah akan menjelaskan tentang rukun Islam yang keempat, yaitu bulan Ramadan di minggu berikutnya ya. Selebihnya Ustazah Eva mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap, atau macam-macam. Ustazah Eva minta maaf selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustazah Eva. Nah, itu adalah 5 soal yang kalian jawab di buku kalian masing-masing.
Di minggu depan Ustazah akan menerangkan tentang rukun Islam yang keempat, yaitu tentang puasa bulan Ramadan. Sampai di sini dulu pelajaran fikih kali ini. Jangan lupa di subscribe channel ini ya. Subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Selebihnya Ustazah Eva mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.